Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Alhamdulillah ya, hari ini sudah 4 hari ini hujannya turun, mengurangi kita untuk siram-siram boros air ya tentunya. Oke, kali ini saya mau sharing untuk teman-teman proses 28 Mei kemarin saya lakukan pecah batang sancang dengan bahan yang besar. Kira-kira ada sekian ya, nanti mungkin menutupnya sempurna, mungkin kalau sekian baru menutup sempurna. Nah, hati-hati untuk teman-teman untuk pemilihan bahan untuk proses pecah. Untuk sancang ini saya pernah mencoba dengan kita pemilihan bahan yang tepat ya, dengan karakter batang utama yang kita mau kerjakan seperti apa. Karena apa, saya selalu praktek di lahan, bahan satu ini yang baru saya temukan dan saya proses dengan karakter yang kurang bagus untuk seratnya. Jadi untuk pecahnya itu rencana kemarin ini mau saya pecah 4. Nah ini jadi pecah 7 karena alur daripada serat pada batang tidak beraturan, jadi acak, malah jadi pecah 7. Nah sudah saya tanam, saya mau cek seperti apa, dan nanti saya akan berbagi tip ya untuk teman-teman cara pemilihan bahannya yang bagus seperti apa untuk pecah batang agar sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya ya. Saya langsung mau bongkar nanti seperti apa. Los pucuk ya terlihat di sini, walaupun belum terlihat sempurna untuk pertumbuhan daunnya, tapi terlihat untuk beberapa mata tunas baru sudah tampak. Berarti di sini akar sudah jalan walaupun masih kecil-kecil serabut putih ya. Nah, kita lihat kondisi di bawah. Ini pas penanaman tentunya belum ada 1 bulan ya untuk usianya, karena tanggal 28 Mei kemarin baru saya lakukan untuk penanaman. Saya langsung mau bongkar nanti seperti apa. Yang awal saya mau kerjakan pecah batang 4 dan ternyata jadi pecah batang 7 karena kondisi batang utama yang tidak sempurna. Nah ini jadi pengalaman saya pribadi dan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Nah, sebelum saya lakukan pembongkaran di sini memang sengaja ya, karena apa, batang sancang kalau kita pecah biasanya naiknya akan kebablasan ya ke atas. Ini saya ikat pakai tali ban karet. Saya mau lakukan pembongkaran ini sengaja saya tutup pakai aluminium foil ya, karena apa, pecahan batangnya ada yang lebar ada yang kecil untuk tulangnya. Saya langsung mau bongkar seperti apa nanti hasilnya. Nampak ya di sini setelah saya lakukan pembongkaran, dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Dan nanti kita yang perlu perhatikan di saat kita pemilihan bahan utama yang ke depan mau kita lakukan proses pecah. Nah di sini terlihat untuk pembagiannya ya, pembagiannya ini lebar, ini sempit ya, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan treatment penanaman saya yang saya sedemikian rupa, walaupun tidak sempurna tapi akarnya tumbuh normal ya, seperti halnya pada ini masih ada akar sini. Saya tidak mau menggeser akar ini, saya biarkan dulu karena masih riskan sekali ya untuk kita geser. Nanti kalau patah malah ini gagal pecahnya ini.
Kita cek dari sebelah sana seperti apa kondisi bahan ini. Nah, nampak juga ya dari sebelah sini ya. Terlihat untuk terutama yang sini. Ini kecil sekali dibanding yang ini jauh ya, separuhnya. Tapi alhamdulillah ada akar serabut kecil yang tumbuh. Saya biarkan biar normal dulu. Nanti kalau setelah normal atas sudah rimbun subur, mungkin akan saya lakukan pengecekan ulang dan teknik untuk pembesaran akar yang terlambat. Nanti paling kita mengurangi atau mengganggu beberapa akar yang normal. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman cara pemilihan bahan yang bagus bagaimana nanti kalau ke depan mau kita bikin untuk proses pecah batang. Nah, terlihat untuk batang utama ini alurnya, seratnya kurang bagus ya. Mungkin karena tingkat kesubarannya kurang atau mungkin dulu bahan dasarnya pernah terkena ulat batang atau uret. Dan yang pasti biasanya di ruas-ruas seperti ini ada cabang. Kalau kita mau untuk budidaya pecah batang, kita harus buang sejak dini. Masih kecil langsung kita buang. Karena apa? Kalau menunggu besar baru kita buang, biasanya seperti ini, seperti yang di atas. Nah, seperti pada contoh di sini. Nah, ini ada ya. Nah, seperti ini. Ini kalau sedikit besar, sejari atau sepuntung rokok baru kita buang. Terus kita prosesnya untuk pencangkokannya di sini. Kalau kita pecah bagi 4, tentunya kalau di sini sama di sini nanti pas pecahnya di sini akan belok ke sini ya untuk seratnya. Jadi kita kalau mau proses untuk rencana ke depan untuk pecah batang, batang utama yang ada tumbuh mata tunas kecil kita buang. Ini yang khusus untuk proses pecah batang ya. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman hasil pecah batang juga dengan konsep pemilihan bahan dasarnya yang bagus ya. Kalau ini teksturnya kan bergelombang ya, ada yang naik ada yang turun, tidak mulus. Kalau bisa cari teman-teman yang mulus ya untuk batang utamanya untuk proses pecah batang. Nah, seperti pada bahan ini mulus ya untuk batang utamanya, walaupun di sini ada beberapa bekas potongan. Karena untuk bahan bonsai sancang sendiri untuk pecah batang tentunya untuk pembesaran batang agar cepat ya. Tapi bahan ini memang sengaja dulu saya tanam di lahan, setelah itu baru saya lakukan pecah. Itu akan lebih aman ya. Karena apa? Walaupun kadang ada benjolan di sini, ataupun pas di sini. Setelah kita tanam di lahan ground baru kita lakukan pecah, kita bisa kasih awalan pakai pahat pelan-pelan. Nah, seperti ini seandainya mau melakukan pecah di sini, kita bisa kasih awalan pelan-pelan, sedikit perlahan, agak dalam, agak dalam, agak dalam, pasti akan pas. Tapi kalau budidaya cangkok tanam polybag pecah langsung masuk ground, tentunya kita akan sulit untuk melakukan perlahan untuk pecahan seperti ini tekniknya. Ini saya banyak treatment ya, mencoba pecah batang bahan bonsai sancang turun cangkok di polybag, saya pecah masuk ground, sama budidaya cangkok saya tanam di polybag, saya tanam di ground, baru saya lakukan pecah. Variatif, teman-teman mau coba, mau praktek yang mana, nanti hasilnya seperti apa teman-teman akan lebih tahu dan belajar. Yang paling efektif ialah di lahan ground kita sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap harus sharing-sharing sama teman-teman yang lebih senior ya tentunya. Sementara untuk penimbunan ini saya akan kembalikan terutama untuk kokopitnya ya, karena sangat steril dan lembab
biar akar normal dulu. Nanti yang akar belum keluar bisa menyusul ya tentunya. Saya kembalikan seperti semula ya. Karena apa? Ada pecahan yang pembagiannya kecil dan akar putih baru jalan. Saya tutup pakai plastik ini untuk menjaga kelembapannya, terkena sinar matahari, penguapan air ke atas biar tidak cepat kering. Dan di sini saya ganti pakai penutup batang utamanya pakai plastik. Kenapa? Karena aluminium foil untuk konsepnya sama seperti lakban ya. Kalau kita balutkan dia akan kuat sekali, tidak mungkin lepas. Lain yang bekas potongan pres kita tempel aluminium foil. Kalau kambiumnya jalan dia akan lepas sendiri karena tidak ada keterkaitan. Kalau keterkaitannya ini kan aluminium foilnya dibalut memutar, jadi kuat sekali. Dan terlihat tadi untuk sedikit kambium bekas pecahan sudah jalan agar tidak mengganggu. Kalau ini kan renggang ya, nanti untuk kambium jalan bisa bebas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bertujuan di saat kita lakukan penyiraman atau terkena air hujan, media tanam ini percikannya tidak naik ke atas ke bekas tulang pecahan, akan mengakibatkan jamur. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya berbagi tip untuk teman-teman pemilihan bahan bonsai sancang untuk proses pecah batang. Intinya untuk pembesaran batang kita harus benar-benar perhatikan tekstur batang utama, dimana kita mau melakukan pecah tentunya agar sempurna. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai sancang ini. Saya akan selalu update nanti perkembangannya seperti apa untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.